Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pak Broto baru saja selesai nyapu teras. Hujan habis turun, tapi gerahnya nggak hilang-hilang. Biasanya, habis hujan udara adem, tapi malam itu rasanya pengap banget. Keringatnya netes terus, meski angin gak berhenti ngibasin tirai jendela. Jam dinding di ruang tamu nunjuk angka 11 malam lewat dikit. Istrinya, Bu Broto, udah masuk kamar lebih dulu. "Jangan lupa kunci pintu, Pak," katanya tadi sambil bawa termos teh ke dalam. Pak Broto, yang udah puluhan tahun jadi ketua RT di desa Banjarwatu, ngelangkah ke depan pintu. Waktu buka daun pintu pelan-pelan, dia langsung berhenti. Ada orang berdiri di depan pagar. Jaraknya cuma 3 meteran. Orang itu nggak gerak. Bajunya kompen camping, rambutnya panjang berantakan, dan tangannya megang karung lusuh yang basah. Kuyup, muka orang itu pucat, kayak nggak pernah kena matahari. Tapi yang bikin Pak Broto makin merinding, wajahnya mirip banget sama karya warga yang 20 tahun lalu diusir rame-rame karena dituduh bawa sial. Pak Broto ngucek matanya. Begitu dia lihat lagi, sosok itu udah nggak ada, Pak. "Pak, kenapa diam di situ?" Suara Bu Broto nyusul dari dalam. "Nggak apa-apa," jawab Pak Broto pelan. Dia nutup pintu cepet-cepet, terus langsung ngunci. Tapi malam itu, dia nggak bisa tidur. Bantal ditampuk-tampuk, kipas dinyalain, teh udah diminum, tetap aja matanya nggak bisa merem. Sosok itu terus muncul di pikirannya. Paginya, desa udah mulai rame. Ibu-ibu belanja sayur, bapak-bapak duduk di warung kopi, anak-anak kecil lari-larian ke madrasah. Tapi obrolan mereka beda dari biasanya, "Bu, semalam aku lihat ada orang bawa karung berdiri di depan rumah Pak Sugeng," bisik Bu Darmi ke temennya. "Lah, aku juga lihat, tapi berdirinya di dekat pohon mangga, diam aja kayak patung," timpal Bu Sumarni. Pak Broto, yang lewat bawa motor tuanya, sempat dengar sepotong-potong. Dia berhenti di warung. "Pak Broto, semalam ngeliat juga ya?" tanya Pak Tamin, pemilik warung. Pak Broto diem sebentar, lalu jawab, "Ngeliat apaan?" "Yaitu, yang bawa karung, mirip kayak orang yang dulu, itu loh." Pak Broto narik napas panjang. "Aku nggak yakin, tapi mukanya memang mirip." Obrolan itu bikin suasana jadi tegang. Semakin siang, semakin banyak warga yang ngaku semalam lihat sosok serupa berdiri diam di depan rumah mereka atau di pojokan jalan. Tapi anehnya, nggak semua orang lihat. Pak Udin, yang waktu dulu masih anak-anak dan sekarang udah jadi guru SD, bilang dia nggak lihat apa-apa. Tapi Bipoknya, yang ikut bakar rumah Karyo dulu, ngaku lihat 2 sosok berdiri dekat kandang kambing. Waktu aku tanya siapa mereka, dua-duanya jalan mundur sambil bawa karung itu. Nggak jawab apa-apa, cerita Pak Seno sambil gemetaran. Malam berikutnya keanehan makin jadi. Bu Rini, istri Pak RW, ketakutan setengah mati waktu lagi masak mie instan tengah malam. Dia ngaku lihat bayangan orang mondar-mondir di halaman belakang. Tapi waktu Pak RW ngecek, nggak ada siapa-siapa, cuma jejak kaki lumpur di lantai dapur. Desa mulai panik. Pak Broto akhirnya ngumpulin warga di balai desa. Nggak semua datang, tapi yang hadir cukup banyak buat bikin ruangan itu sumpek. Aku minta tolong, siapapun yang pernah ikut waktu pengusiran 20 tahun lalu, jujur aja, mungkin ini ada hubungannya, kata Pak Broto. Pak Seno ngangkat tangan pelan. "Saya dulu ikut, saya bakar kandang kambingnya Karyo. Tapi saya cuma ikut-ikutan. Saya juga ikut lempar batu ke rumahnya Bu Supina," ucap Bu Darmi pelan. "Karena waktu itu anak saya demam terus. Saya takut." Satu persatu mulai buka suara. Tapi ada juga yang diam, menunduk, termasuk Pak Dirman, mantan kepala dusun, yang dulunya paling vokal, nyuruh orang-orang bersihkan desa dari pembawa sial. Tiba-tiba lampu balai desa mati. Semua gelap gulita. Dari luar, terdengar suara orang berjalan krek-krek, seperti langkah kaki di tanah basah. Lalu terdengar suara berbisik di jendela, pelan dan panjang. "Bukan kami yang jahat, tapi yang takut." Warga langsung panik, beberapa teriak istighfar, yang lain buru-buru keluar. Tapi waktu pintu dibuka, halaman balai desa kosong. Nggak ada siapa-siapa, hanya karung lusuh tergeletak di depan pintu, basah kuyup, dan bau tanah busuk.
Malam-malam setelah itu, makin banyak warga yang ngalamin hal aneh. Tapi hanya yang dulu pernah ikat-ikatan usir 5 keluarga itu. Sisanya nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Pak Broto makin yakin yang balik itu bukan sekadar penampakan. Mereka memang balik pulang, dan mereka cuma nampakin diri ke orang-orang yang punya urusan sama masa lalu mereka. Pertanyaannya cuma satu, mereka pulang buat apa? Dan sampai kapan mereka akan diam berdiri di depan rumah-rumah itu? Jam 5:30 pagi, Sari buka pintu depan rumahnya sambil bawa sapu lidi. Baru 2 langkah keluar, dia langsung berhenti. Ada karung lusuh tergeletak di depan pintu. Warnanya coklat tua, penuh lumpur kering, dan bau amis menyengat dari dalamnya. Awalnya, dia kira ada orang buang sampah sembarangan. Tapi waktu dilihat lebih dekat, karung itu diikat rapi pakai tali rafia. Ada secari kertas tempel di atasnya, tulisannya luntur, tapi masih bisa dibaca. Untuk Bu Sari, Sari mundur 1 langkah. Tangan kirinya gemetar megang gagang sapu. Napasnya mulai berat. Dia ingat betul tulisan itu. Tulisan tangan Bu Supinah, tetangganya dulu yang diusir gara-gara anaknya dibilang pembawa penyakit, dengan ragu. Sari buka simpul tali karung itu. Begitu terbuka, isi karung langsung bikin dia duduk lemas di lantai. Ada baju anak Hanok berwarna biru, udah lusuh dan kotor. Tapi Sari langsung tahu itu baju Deni anak Bu Supinah. Di bawahnya ada piring retak yang dulu sering dipakai kalau keluarga itu makan bareng. Dan di antara tumpukan kain, tergolek sebuah kalung emas kecil. Kalung yang dulu pernah dipinjam Sari dari Supinah, tapi nggak pernah dikembalikan Sori Lengsong. Mual, tangannya getar, wajahnya pucat pasi. Dia tutup karung itu buru-buru, lari masuk rumah dan muntah di dapur. Kabar soal karung itu nyebar cepat. Baru jam 9 pagi, udah ada 3 warga lain yang ngaku nemu karung serupa di depan rumah. Mereka, Pak Darto, yang dulu ikut ngusir keluarga Tarji. Nemu karung dengan isi barang-barang dapur berkarat dan foto lama anak-anak kecil. Bu Minah nemu boneka kayu rusak yang dulu sempat dia ambil dari rumah yang dibakar. Yang bikin tambah aneh, semua karung itu basah kuyup meski semalaman gak hujan. Pak Broto datangi satu persatu rumah yang nemu karung. Dia minta semua barang dikumpulin di balai desa. Tapi warga yang udah keburu takut, gak ada yang berani nyentuh karung itu lagi. Mereka cuma taruh di pojok rumah atau bungkus ulang dengan plastik. Siangnya, Pak Broto ajak beberapa warga buka satu karung di balai desa. Warga berdiri melingkar, nonton dari jauh. Karung milik Pak Darmo yang dibuka pertama. Begitu tali dibuka dan isi dibongkar, semua langsung diam. Di dalamnya ada kain kafan kotor, rambut panjang menggumpal, dan potongan kuku manusia. Di bawah tertempel selembar foto Pak Darmo muda bersama 4 orang lain. Mereka semua berdiri di depan rumah terbakar. Di belakang mereka, sosok perempuan tua berdiri di kejauhan, setengah terbakar. Ini dari mana? Tanya Pak Darmo pelan. Pak Broto nggak jawab. Dia juga bingung, takut dan marah. Tapi satu hal makin jelas, ini bukan main-main. Malamnya, kejadian makin aneh. Sari mimpi buruk. Dia ketemu Bu Supinah, duduk di ruang tamu rumahnya sambil peluk baju anaknya. Mata Supinah hitam, tangannya melepuh, tapi dia nggak marah. Dia cuma bilang pelan, "Aku mau barangku balik, termasuk yang kamu ambil." Sari bangun dengan keringat dingin dan bantal basah air mata. Di bawah tempat tidurnya, dia nemu piring retak tadi, yang harusnya masih di dalam karung di luar. Bukan cuma Sari. Pak Darto mimpi masuk rumah kosong dan dengar suara anak-anak nangis minta tolong. Waktu dia buka pintu kamar dalam mimpi itu, wajah anak kecil menatapnya dengan mata penuh luka dan berkata, "Kamu bilang aku pembawa penyakit, tapi kamu yang takut. Lihat beda." Bu Minah bahkan ngeluarin darah dari hidung begitu bangun. Tangannya lebam tanpa sebab. Besok paginya, warga makin panik. Karung-karung baru mulai muncul di rumah-rumah yang sebelumnya nggak dapet. Bahkan rumah yang penghuninya udah pindah sejak lama. Tiba-tiba muncul karung di depan pintunya yang kosong. Satu karung muncul di depan SD lama yang udah nggak dipakai. Isinya buku-buku tulis anak-anak dengan halaman penuh coretan marah. Salah satu buku ada tulisan, "Kenapa ibu dipukulin? Aku cuma pengen sekolah." Warga mulai kumpul lagi di balai desa. Kali ini suasananya jauh lebih tegang dari sebelumnya. "Mereka mau balas dendam?" tanya Pak Darto. "Atau mereka cuma mau kita ingat?" jawab Bu Yati.
satu-satunya orang yang dulu sempat bela keluarga Supinah. Pak Broto diam lama, terus akhirnya ngomong, yang jelas mereka belum selesai. Dan makin kita abaikan, makin mereka datang. Sore itu, beberapa warga inisiatif kumpulin karung-karung di halaman balai desa. Mereka taruh rapi dalam tenda darurat dan niat bakar malam harinya. Tapi begitu malam tiba, semua karung itu hilang. Cuma tinggal jejak lumpur dan aroma busuk menyengat. Beberapa kain dari karang-karang itu ditemukan tergantung di pohon, seperti dikibarkan. Pak Broto akhirnya mutusin buat mulai catat nama-nama warga yang pernah terlibat pengusiran. Bukan buat nyalahin, tapi buat tahu siapa aja yang mungkin bakal dapat karung berikutnya. Tapi baru 2 nama ditulis, pena di tangannya patah sendiri. Malam itu, satu keluarga muda di ujung desa ninggalin rumahnya. Mereka baru tahu kalau rumah yang mereka beli dulunya bekas rumah keluarga Tarji. Tapi sebelum sempat pergi jauh, mobil mereka mogok di tanjakan. Meski bensin penuh dan mesin baru diservis, istri Pak Darto yang dengar kabar itu bilang pelan, yang udah jadi milik mereka gak bisa sembarang dibawa kabur. Warga mulai sadar, ini bukan soal hantunya, tapi soal penyesalan yang udah lama mereka pendam. Dan karung-karung itu bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa barang, kenangan, dan luka kalau nggak diselesaikan bisa balik dan minta jatah. Ustadz Damar pagi itu datang lebih awal ke musala. Rencananya mau bersihin lenggit-lenggit sebelum salat subuh. Sarang laba-laba udah mulai numpuk di ujung-ujung plafon. Dan ada bau lembab yang nggak biasa. Bawa tangga dari rumah, dia naik pelan-pelan sambil bawa lap kain basah. Waktu matanya lihat bagian atas tembok pojok barat, dia berhenti. Ada tulisan samar di sana, kayak bekas arang atau jelaga. Aku belum pulang. Ustadz Damar bengong. Tulisan itu kayak ditulis buru-buru, tapi jelas dan gak bisa dihapus pakai lap. Dia coba siram pakai air sabun, masih nempel. Dia panggil Pak Broto, yang kebetulan lewat depan musala. Pak Broto lihat tulisan itu, langsung mukanya berubah. Ini bukan coretan anak kecil, gumamnya. Dari semalam musala dikunci, tambah Ustadz Damar. Anehnya, malam itu tulisan itu berubah. Bukan cuma satu kalimat, tapi jadi deretan nama-nama warga desa yang gak asing. Tamin, Darto, Minah, Sari, Seno. Nama-nama itu ditulis di dinding musala, pakai huruf yang sama, besar, gelap, dan seperti baru saja ditulis padahal musala tetap terkunci dari dalam. Besok paginya, warga geger. Nama-nama itu gak cuma muncul di musala. Di dinding samping sekolah dasar yang udah kosong, muncul deretan nama lain. Dirman, Jumadi, Sugeng, Bulela, penjaga makam. Nemuin nama Pak Parjo terukir samar di batu nisan kosong di sudut pemakaman. Pelekong. Padahal Pak Parjo masih hidup tinggal di pinggir sawah, masih sehat walafiat. Sore harinya, Pak Parjo jatuh dari tangga saat mau becelen genteng. Pinggangnya patah, dan malamnya dia demam tinggi sambil ngomel gak jelas. Mereka balik, mereka mau ngajak pulang, begitu katanya. Sebelum pingsan, warga mulai ketakutan. Mereka datangi Pak Broto, minta jawaban. Kenapa nama-nama itu muncul? Siapa yang nulis? Tanya Pak Darto. Suaranya gemetar, aku juga enggak tahu. Tapi yang pasti, yang muncul itu semua orang yang dulu pernah ikut usiran. Gak ada satupun nama yang gak terlibat. Jawab Pak Broto, saya dulu cuma ikut jalan. Gak bakar, gak maki, ujar Bu Minah. Tapi ikut teriak, usirkan Bu, sahut Bu Yati pelan. Semua terdiam. Malamnya, Pak Sugeng salah satu. Nama yang muncul di tembok SD, gak pulang ke rumah. Istrinya panik, dia terakhir pamit mau ke warung beli rokok. Tapi sampai pagi, gak balik, warga cari kemana-mana. Di pinggir jalan dekat sumur tua, mereka nemuin topi dan sendal jepitnya. Tapi, orangnya gak ada. Di tembok sumur itu, ada coretan baru, sudah diantar pulang. Istrinya nangis kejer, warga makin panik. Hari-hari berikutnya, warga mulai tutup mulut. Gak ada yang mau bahas soal tulisan. Tapi justru makin banyak tempat yang muncul nama-nama baru. Di belakang pintu rumah, di kaca mobil, bahkan di keramik kamar mandi. Tulisan itu selalu muncul diam-diam, tanpa ada yang tahu siapa yang nulis. Pak Broto minta warga ngecat ulang dinding-dinding itu. Tapi tiap kali ditimpa cat,
tulisan itu balik muncul beberapa jam kemudian. Bahkan ada yang muncul di balik bingkai. Foto keluarga Pak Dirman, mantan kepala dusun, yang selama ini paling keras kepala dan sering bilang ini semua cuma ketakutan massal. Akhirnya ikut panik waktu nemuin namanya sendiri terukir di gagang pintu rumah. Padahal pintu itu baru diganti. Minggu lalu, dia langsung datang ke balai desa dan nyuruh warga kumpul malam itu juga. Kita harus bersihin desa. Harus ada doa bareng, ritual, apa kek? Ini udah gak masuk akal. Tapi Bu Yati berdiri dan nyaut pelan. Yang harus dibersihin bukan desanya, Pak, tapi hati kita. Pak Dirman merah mukanya. Jangan bawa-bawa agama buat nyalahin saya. Tak Proto neken tangan Pak Dirman. Sudah, Pak. Ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal siapa yang belum siap minta maaf. Malam itu, nama Pak Dirman muncul di kaca depan musala. Tulisan besar dan berdarah. Padahal semua jendela terkunci rapat. Paginya, Pak Dirman hilang. Sepeda motornya masih di rumah. Handphonenya ada di meja, tapi tempat tidurnya kosong. Di bantalnya tertinggal satu helai rambut panjang dan bekas lumpur kering. Warga akhirnya bikin aturan dadakan. Setiap malam, jam 9, semua rumah wajib matiin lampu depan dan kunci pintu. Gak boleh ada yang keluar kecuali darurat. Tapi tetap aja, nama-nama terus muncul. Kadang di luar, kadang di dalam rumah. Dan yang lebih menakutkan, setiap nama yang muncul tinggal nunggu waktu. Entah sakit, hilang, atau kesurupan. Ustadz Damar mulai gelar doa di musala tiap malam. Tapi peserta makin sedikit. Warga ketakutan. Mereka merasa gak ada yang bisa ngelindungi mereka. Karena yang datang bukan maling, bukan penjahat, tapi orang-orang yang dulu mereka usir. Yang sekarang datang bawa daftar. Bukan daftar hutang, tapi daftar balasan. Suatu malam, Sari bangun karena dengar suara ketukan di dapur. Waktu dia datangi, gak ada siapa-siapa, tapi di kulkasnya ada tulisan besar dari uap air. Namamu selanjutnya. Dia langsung lemes. Air matanya ngalir sendiri. Dia peluk anaknya yang masih tidur, sambil komat kamit baca doa sebisanya. Tapi di hatinya, dia sadar mungkin udah telat. Shangit syok, suara anak-anak kecil rame di halaman belakang rumah Bu Mina. Mereka main sambil lari-larian, muterin pohon pisang yang tumbuh liar di ujung kebun. Tapi bukan main petak umpet atau benteng. Kali ini mereka punya permainan baru. Mereka berdiri melingkar, lalu satu anak mulai nyebut nama pelan-pelan. Supinah, Supinah, Supinah. Yang lain ngikutin. Suara mereka pelan dan nyeret sambil keliling pohon 3 kali. Mereka nahan napas sambil cekikikan. Katanya nanti ada yang keluar dari pohonnya, bisik salah satu anak. Si Bima, permainan itu katanya mereka dapat dari anak yang sekolah di kota dan baru pulang liburan. Tapi nggak ada yang tahu asal mulanya dari mana. Bu Minah yang dengar, suara anak-anak itu langsung keluar sambil bawa sapu. Hei, jangan sebut-sebut nama itu. Masuk semua. Ayo. Anak-anak bubar, tapi masih ketawa-tawa. Mereka nggak ngerti kenapa orang tua di desa itu sekarang gampang marah. Cuma gara-gara dengar nama-nama orang lama. Malamnya, satu anak dari kelompok itu, namanya Aldi, tiba-tiba teriak tengah malam. Ibunya langsung bangun, nyalain lampu, dan lihat anaknya duduk di lantai kamar, matanya melotot, badan kaku. Dia udah balik ke rumahnya. Suara Aldi berat dan parau, kayak suara perempuan tua. Ibunya jerit, tetangga berdatangan. Ustadz Damar dipanggil buru-buru. Waktu Ustadz datang, Aldi masih ngomong sendiri. Aku dulu diusir, rumahku dibakar, anakku digebukin. Sekarang aku pulang, tangannya gerak sendiri, kayak lagi buka-buka pintu. Ustadz langsung baca doa dan zikir keras-keras. Setelah hampir 1 jam, Aldi pingsan. Nafasnya enjos-enggosan, tapi matanya mulai kembali normal. Setelah sadar, Aldi bilang dia mimpi main di kebun. Tapi pohon pisangnya terbuka kayak pintu. Di dalamnya ada lorong sempit, gelap, dan di ujungnya ada perempuan tua yang melambai sambil senyum. Berita itu langsung bikin desa makin tegang. Orang tua mulai larang anak-anak main di luar sore hari. Mereka juga larang nyebut nama-nama yang dulu diusir. Tapi seperti biasa, makin dilarang, makin bikin penasaran. Anak-anak makin penasaran dan makin nekat. Mereka mulai tulis nama-nama itu di kertas, dilempar ke sumur tua,
atau ditaruh di bawah batu. Katanya, kalau nama-nama itu dibaca 3 kali, bakal ada suara jawab dari tanah, kata si Bima ke temannya. Beberapa anak bahkan bikin lagu kecil yang liriknya cuma nama-nama orang lama. Mereka nyanyi sambil main congklak di teras rumah warga. Dampaknya nggak main-main. Sejak itu, rumah-rumah warga mulai digedor tiap malam. Bukan sekali 2 kali, tapi hampir setiap malam. Ada saja rumah yang kedengaran pintunya diketuk atau dipukul dari luar. Waktu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada bekas telapak kaki kecil dan telanjang, seperti kaki anak-anak. Pak Broto sendiri ngalamin, malam digedor 3 kali. Pas dia buka pintu, dia lihat bayangan kecil lari ke kebun pisang di belakang rumah. Tapi pas dikejar, nggak ada apa-apa. Saya kira maling, tapi waktu saya lihat jejaknya, itu kaki kecil. Dan baunya, bau tanah kuburan. Katanya ke warga. Warga mulai resah lagi. Apalagi setelah Pak Wanto, yang punya warung di depan jalan, nemu tulisan di dinding tokonya, "Jangan larang kami disebut, kami nggak pernah benar-benar pergi." Tulisannya muncul sendiri malam-malam. Padahal warung dikunci dan nggak ada celah masuk. Pak Wanto yang dulu ikut demo pengusiran, langsung gemetaran. Dia mulai tutup warung lebih awal dan pasang papan kayu di jendela. Bu Sumarni, yang dulu pernah ikut dorong gerobak barang milik keluarga Supinah, keluar dari desa, ikut panik waktu anaknya mimpi dikasih kunci rumah oleh perempuan tua. Kuncinya warna hitam, karatan, dan dikasih sambil bilang, "Rumah ini dulu milik ibuku." Besok paginya, anaknya nemuin kunci itu beneran ada di bawah bantal. Warga akhirnya ngadain rapat darurat di rumah Pak Broto. Semua datang, wajah tegang dan capek karena kurang tidur. Kita nggak bisa biarin anak-anak main sembarangan. Permainan nyebut nama itu harus dihentikan, kata Pak Broto. Gimana caranya? Mereka malah makin penasaran. Timpel Pek Darto Buyati maju. Kalau mau berhenti, kita harus jujur. Kita harus cerita ke anak-anak tentang apa yang terjadi dulu. Mereka harus tahu kenapa nama-nama itu dilarang. Bukan cuma dilarang tanpa penjelasan, tapi banyak yang nggak setuju. Mereka takut kalau cerita masa lalu malah makin manggil yang dulu. Beberapa orang tua akhirnya nyoba sembunyiin semua catatan, foto lama, dan apapun yang berkaitan dengan 5 keluarga yang dulu. Disip, tapi anehnya, tiap kali dibuang atau dibakar barang-barang itu muncul lagi di tempat semula. Bahkan lebih banyak. Pak Seno buang foto lama ke kali. Paginya, foto itu muncul di meja makan. Bu Lela bakar kain tua di belakang rumah malam Nia Kane. Itu muncul tergantung di pintu depan. Ustadz Damar akhirnya keliling dari rumah ke rumah, ngajak warga untuk mulai baca doa tiap maghrib bareng-bareng. Tapi lagi-lagi, yang ikut cuma sebagian. Banyak yang udah terlalu takut buat keluar rumah malam hari. Sementara itu suara gedoran makin keras. Kadang-kadang bukan cuma di pintu, tapi juga di atap. Ada yang bilang lihat sosok kecil duduk di pohon, matanya merah, liatin rumah dari kejauhan. Dan tiap malam, makin banyak anak yang mimpi sama. Ketemu sosok perempuan tua yang duduk di ruang tamu, peluk boneka dan bilang, "Ajak aku pulang." Akhirnya, satu malam, pohon pisang di kebun Bu Minah roboh sendiri. Akarnya terangkat, dan dari dalam tanah muncul boneka kain tua, kaleng berkarat, dan potongan papan nama rumah. Keluarga Supinah, semua sadar, nama-nama itu bukan cuma memori, tapi dan setiap kali disebut, pintunya makin terbuka lebar. Pak Broto akhirnya nyerah juga. Setelah seminggu tidur dengan lampu menyala terus dan tiap malam digedor suara aneh, dia mutusin buat pindah sementara ke rumah anak sulungnya di kota. Tujuannya cuma satu, cari tenang barang 2-3 hari. Malam pertama di kota, dia malah mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia masuk ke rumahnya sendiri di Banjarwatu. Tapi semua ruangan gelap, cuma diterangi lilin-lilin kecil yang ditaruh di lantai. Udara dalam rumah bau kemenyan, pekat banget sampai bikin napas sesak. Dari arah dapur, ada suara anak kecil nangis pelan. Pak Broto jalan pelen-pelen ke arah suara. Di sana, dia lihat sosok perempuan bungkuk duduk di bawah jendela, gendong boneka rusak. "Kami gak pernah ninggalin rumah ini, Pak," bisik perempuan. Itu tanpa menoleh. Pak Broto terbangun dengan jantung berdetak kencang. Jam di kamar anaknya nunjuk jam 3:33 pagi. Leher bajunya basah oleh keringat. Dan anehnya, tangannya bau kemenyan. Besok paginya,
Dia telepon Bu Broto yang masih di desa, tapi sinyal selalu putus-putus. Saat akhirnya nyambung, suara Bu Broto terdengar aneh pelan, lambat, kayak orang linglung. Aku mimpi ada orang tidur di kasur kita. Aku bangun, tapi nggak bisa bangun Broto. Rumah ini dingin banget. Besoknya, Pak Broto langsung balik ke desa. Bukan cuma dia yang coba ninggalin Banjarwatu. Bu Sumarni bawa anak dan suaminya ke rumah saudaranya di luar kota. Tapi di tengah jalan, mobil mereka nabrak tiang listrik. Suaminya patah tulang, anaknya luka-luka. Aneh ya, Bu Sumarni nggak ingat gimana kecelakaannya bisa terjadi. Rasanya kayak ada kabut tebal yang nutup jalan. Katanya di puskesmas. Pak Seno juga sempat pindah ke rumah adiknya. Tapi 2 hari kemudian, dia balik sendiri ke desa, jalan kaki sambil ngomong sendiri. Waktu ditanya kenapa pulang, dia cuma bilang, rumahku manggil. Aku dengar pintuku diketuk terus. Rumah-rumah di Banjarwatu mulai berubah. Ada yang lampunya nyala sendiri malam-malam, padahal listrik belum dinyalain. Ada rumah kosong yang tiba-tiba ada aroma masakan dari dapurnya. Ada juga rumah yang setiap malam terdengar suara orang mandi, padahal nggak ada orangnya. Warga mulai percaya, rumah mereka sudah bukan milik mereka lagi. Kayaknya yang dulu pernah tinggal di sini. Udah Pak, kata Bu Yati ke Pak Broto waktu mereka ketemu di warung kecil dekat masjid. Ada satu rumah yang benar-benar bikin heboh. Rumah Pak Dirman, yang sejak dia hilang masih kosong dan dikunci. Suatu malam, tetangga dengar suara orang ngobrol dari dalam rumah itu. Bukan cuma satu, tapi banyak suara. Seperti ada yang kumpul arisan atau hajatan. Waktu warga datang dan intip dari jendela, mereka lihat cahaya lampu dan bayangan orang mondar-mandir. Tapi waktu pintu dibuka pakai kunci cadangan oleh Pak Broto dan Pak Tamin, rumah itu kosong, gelap, dan berdebu. Nggak ada satupun tanda kehidupan. Beberapa warga nyoba tidur di rumah saudara yang beda dusun, tapi semua ngalamin mimpi yang sama. Mereka dikunci dari luar rumah oleh sosok tak dikenal, dan suara dari dalam rumah mereka di Banjarwatu manggil-manggil. Ayo pulang, tempatmu di sini. Aneh, semua mimpi itu terjadi di jam yang sama antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Pak Broto akhirnya kumpulin warga lagi di balai desa. Kali ini nggak ada yang nolak. Wajah-wajah mereka capek, pucat, dan pasrah. Kita kayak dikurung di rumah sendiri, kata Bu Minah sambil megang tas kecil. Tiap kali aku siap mau keluar desa, badan rasanya berat banget, kayak ada yang narik. Aku juga, sahut Pak Wanto. Anak saya mimpi ngelihat dirinya sendiri tidur di rumah kami. Terus dia bilang, jangan pergi, ayah. Aku udah di sini sekarang. Ustadz Damar yang duduk di pojok ruangan berdiri pelan. Mereka yang pernah terusir, sekarang udah ambil tempatnya kembali. Rumah-rumah kita bukan kosong. Mereka udah tempati. Kalau begitu, kita tinggal di mana Ustadz? Tanya Pak Seno. Ustadz diam lama. Mungkin yang mereka tunggu cuma satu, pengakuan dan minta maaf. Tapi kalau itu nggak datang, mereka nggak bakal pergi. Setelah itu, warga mulai sadar. Bukan rumah mereka yang berubah, tapi mereka yang udah terlalu lama pura-pura lupa. Dan sekarang, rumah-rumah itu kayak marah karena dipaksa jadi tempat tinggal orang-orang yang dulu ikut ngusir penghuninya. Ada satu rumah yang paling keras. Penolakannya, rumah kosong milik keluarga Tarji. Tiap malam, ada suara lemparan piring, suara anak, nangis, dan jeritan. Tapi waktu dicek pagi harinya, semuanya utuh dan bersih. Tapi warga tahu, rumah itu lagi digunakan lagi. Bukan oleh mereka, tapi oleh yang dulu pernah diminta pergi. Bu Rini, salah satu warga yang gak pernah ikut ngusir tapi tetap tinggal di Banjarwatu, bilang dia sering dengar suara di rumahnya bilang, kami gak marah sama semua, cuma mau tempat kami balik. Dan malam itu, Bu Rini nemu kertas di meja makan, ditulis dengan tulisan tangan yang tua dan miring. Terima kasih sudah tidak ikut mengusir kami dulu. Hari itu, udara di Banjarwatu terasa berat sejak pagi. Langit mendung tapi nggak hujan. Angin hampir nggak ada. Seisi desa seperti menahan napas di balai desa. Warga dikumpulkan lagi. Wajah mereka muram. Semua sadar, kondisi sudah makin nggak bisa ditahan. Suara-suara dari rumah kosong, gangguan tengah malam, bahkan penampakan sosak-sosak yang kini mulai muncul di dalam rumah bukan lagi di luar. Bu Yati maju pelan ke tengah ruangan, bawa satu lembar kertas yang udah kusut. Saya udah tahan ini lama, katanya lirih. Tapi saya nggak tahan lagi. Semua mata tertuju padanya.
20 tahun lalu, kita usir 5 keluarga dari sini. Kita nuduh mereka bawa sial, nyebar penyakit, bahkan manggil setan. Padahal mereka cuma beda merek, miskin, pendiam, gak suka ikut arisan. Itu aja kita tuduh mereka dukun. Kita bakar rumah mereka, kita maki anak-anak mereka. Ruangan jadi hening. Saya satu-satunya yang nolak waktu itu. Tapi saya juga gak cukup kuat buat lawan kalian semua. Jadi ya, saya diem. Mata Bu Yati mulai jatuh. Dia pegang kertas di tangannya. Ini surat permintaan maaf. Bukan buat mereka, tapi buat diri kita sendiri. Karena kita udah ngebuang manusia seolah mereka binatang. Warga lain saling pandang. Ada yang nurunin kepala. Ada yang pura-pura sibuk lihat keluar jendela. Pak Darto berdiri. Saya ngerti maksud Bu Yati. Tapi gimana kalau mereka emang beda? Kita kan cuma jaga diri, jaga kampung. Pak Broto menimpali. Kita waktu itu cuma ikut-ikutan, Pak. Emosi masa. Tapi yang mereka ingat, wajah-wajah kita, teriakan kita. Kalau minta maaf juga gak bisa balikin keadaan. Buat apa? Tukas Pak Seno, suweranya. Nake, mereka juga udah keterlaluan sekarang. Bikin anak-anak kesurupan. Rumah digedor. Orang hilang. Karena mereka gak pernah diberi kesempatan bicara waktu dulu. Jawab Ustadz Damar pelan. Hari-hari setelah pengakuan Bu Yati jadi lebih aneh. Sosok-sosok yang dulunya cuma berdiri diam di luar rumah, sekarang mulai muncul di dalam. Kadang mereka duduk di ruang tamu, kadang berdiri di dapur, kadang muncul di balik pintu kamar. Mereka nggak ngomong, nggak nyerang, cuma lihat. Tapi tatapan mereka bikin bulu kuduk berdiri. Warga yang keras kepala mulai kehabisan alasan. Pak Tamin, yang dulu paling lantang maki keluarga Tarji, ngelihat perempuan tua duduk di pojok kamarnya tiap malam. Jam 2 pagi, 3 hari berturut-turut, dia coba tidur di rumah tetangga. Tapi sosok itu tetap muncul. Kadang di kamar mandi, kadang di dapur. Akhirnya Pak Tamin ngaku. Di depan warga, dia bilang, saya dulu ikut lempar batu ke rumah Pak Tarji. Saya juga yang ngancam anaknya jangan sekolah. Lagi, sekarang saya minta ampun. Tapi tidak semua mau ikut. Bu Minah bersikeras dia nggak bersalah. Saya cuma nyiram air, bukan bensin. Lagian, mereka juga aneh. Waktu anak saya sakit, cuma setelah main di rumah Supinah, Bu Minah tetap di rumahnya, tetap baca doa sendiri, dan nolak ikut acara permintaan maaf yang mulai disiapkan Ustadz Damar dan Pak Broto tapi malam niat. Anak Bu Minah yang paling kecil, Reni, nangis histeris di kamar. Katanya ada perempuan rambut panjang berdiri di samping tempat tidurnya sambil bilang, ibuku gak pernah punya salah padamu. Tapi kenapa kamu lempar dia keluar rumah? Besoknya, Bu Minah datang ke musala, diam-diam duduk di belakang dan ikut doa malam. Warga akhirnya sepakat untuk adakan doa bersama, khusus buat keluarga-keluarga yang dulu diusir. Ustadz Damar bilang, kita nggak tahu apa ini cukup, tapi kita harus mulai dari manapun yang bisa. Sore harinya, tenda dipasang di lapangan dekat balai desa. Beberapa warga mulai bawa foto-foto lama, sisa-sisa barang dari karung yang dulu. Mereka niatkan sebagai bentuk simbol pengakuan dan pengembalian hak. Malamnya, sebelum acara dimulai, angin dingin tiba-tiba datang dari arah pemakaman lama. Lilin-lilin yang disiapkan padam sendiri, dan suara seperti anak kecil berlarian terdengar dari arah jalan setapak. Warga tetap duduk, takut, tapi pasrah. Saat doa dimulai, satu persatu warga yang dulu terlibat berdiri dan bicara. Mereka minta maaf, jujur, dan bahkan ada yang nangis. Tapi saat nama Pak Dirman disebut, angin besar menerpa tenda. Salah satu kaki tenda copot, dan lilin di depan podium terlempar. Dia belum pulang. Bisik seseorang di belakang. Pak Dirman adalah satu dari yang paling keras kepala dulu dan sekarang masih belum ditemukan. Usai doa, suasana desa jadi sedikit lebih tenang. Tapi tidak sepenuhnya. Sosok-sosok itu masih muncul, walau lebih jarang. Beberapa rumah mulai terasa hangat lagi, dan suara ketukan malam mulai berkurang. Tapi satu hal yang bikin warga sadar, maaf memang bisa membuka pintu, tapi tidak semua akan terima. Karena ada yang lukanya terlalu dalam, ada yang kemarahannya terlalu lama disimpan, dan yang paling menyeramkan, beberapa warga merasa rumah mereka bukan milik mereka lagi. Malam itu langit Banjarwatu gelap total, bintang gak kelihatan, bulan juga gak muncul. Sekitar jam 1 dini hari,
Seluruh listrik di desa padam serentak. Nggak ada suara petir, nggak ada hujan. Tapi hawa dingin turun tiba-tiba, kayak ada kulkas. Raksasa terbuka di atas desa. Jam di rumah-rumah warga berhenti tepat di jam 1:12 menit. Termasuk jam dinding di musala, jam tangan digital, sampai jam di HP, semua mati di waktu yang sama. Pak Broto, yang baru saja selesai salat tahajud, ngelihat hal yang gak bisa dia jelaskan dari balik jendela kamar. Dia lihat ada iring-iringen orang berjalan pelan lewat jalan utama desa. Mereka bawa karung di pundak, pakai baju lusuh, jalannya berat tapi seperti orang yang tahu persis kemana mereka mau pergi. Gak ada suara sama sekali, gak ada obrolan, gak ada napas berat. Yang terdengar cuma langkah kaki dan desir angin dingin lewat sela-sela rumah. Di rumah Pak Tamin, suasana gak jauh beda. Dia baru saja rebahan di ruang tamu. Lampu udah mati sejak sore karena listrik padam. Istrinya tidur di kamar bareng anak. Tiba-tiba, pintu depan terbuka pelan, padahal sudah dikunci. Angin dingin masuk, dan dari balik pintu muncul bayangan sosok perempuan pendek berdiri diam. Dia bawa karung besar di tangan kirinya. Sebelum sempat teriak, Pak Tamin sudah nggak bisa gerak, badannya kaku, matanya terbuka lebar. Sosok itu jalan pelan ke arahnya, lalu duduk di depannya, sambil menatap wajahnya diam-diam. Mulutnya nggak bergerak, tapi suara lirih terdengar di kepala Pak Tamin. Kamu dulu dorong aku keluar rumahku sendiri, sekarang giliran aku masuk lagi. Paginya, warga nemuin jasad Pak Tamin duduk di sofa, matanya terbuka, mulutnya menganga kayak orang kehabisan napas. Di sampingnya, ada karung robek, berisi kain lusuh dan foto lama foto keluarga yang dulu pernah tinggal di rumah itu sebelum terusir. Warga langsung geger. Ini bukan pertama kalinya di Eugene Desa. Pak Seno juga ditemukan dalam posisi duduk di Kezidapa. Di bawah kursinya ada bekas jejak lumpur dan lilin kecil yang udah meleleh habis. Mulutnya menghitam, seperti habis teriak keras tapi nggak ada suara keluar. Bu Minah yang sempat keras kepala mulai panik. Semalaman dia dengar suara langkah di lantai 2 rumahnya, padahal nggak ada siapa-siapa. Kamar terkunci semua, tapi suara itu terus muter dari lorong ke kamar, dari kamar ke tangga. Pagi-pagi dia ketuk rumah Pak Broto. Tolong, saya mau minta maaf beneran. Saya mau ikut doa malam ini. Saya nggak kuat lagi. Pak Broto cuma ngangguk. Wajahnya juga pucat. Yang belum ikhlas minta maaf, kayaknya satu persatu diambil, Bu. Rumah demi rumah mulai kena giliran. Nggak semua warga jadi korban, tapi yang masih menolak, yang masih ngumpet dari kesalahan masa lalu, satu persatu diam-diam ditemukan dalam kondisi sama. Duduk, membeku, wajah ketakutan. Ustaz Damar bilang, ini bukan kematian biasa. Mereka datang bukan buat bunuh, tapi buat menunjukkan siapa yang masih nyimpan dosa dalam dalum, tapi nggak mau ngaku sore itu. Suasana desa hening banget. Nggak ada suara ayam, nggak ada motor lewat, nggak ada anak-anak main. Semua orang ngurung diri di rumah, pasang lampu teplok, dan siap-siap salat serta doa bersama. Di musala, jumlah orang yang datang lebih banyak dari biasanya. Bahkan Pak Seno yang sebelumnya sempat kabur dan balik dalam kondisi linglung, datang. Juga meski diam, matanya kosong. Bu Yati pimpin bacaan istighfar, lalu semua ikut minta ampun. Bukan cuma ke Tuhan, tapi ke nama-nama yang dulu mereka usir. Malam itu, doa berlangsung sampai lewat tengah malam. Tapi pas jam 1:12 menit lewat, lampu teplok di musala padam sendiri, semua HP mati. Jam di dinding berhenti lagi. Pak Broto berdiri. Time, semua, katanya pelan. Dari luar musala, ada suara langkah kaki pelan, seperti seseorang masuk pelan-pelan lewat depan pintu. Tapi nggak ada yang masuk, hanya bayangan panjang yang melintas lewat jendela, seperti seseorang bawa karung. Berdiri sebentar di luar, lalu jalan lagi. Ustaz Damar bilang, yang datang bukan mau ganggu, tapi mau lihat siapa yang benar-benar minta ampun. Besok paginya, Bu Rini yang sejak awal nggak pernah terlibat dalam pengusiran, nemuin sesuatu aneh di depan pintu rumahnya. Seikat bunga melati dan secari kertas. Tulisan di kertas itu berbunyi, terima kasih karena nggak ikut mengusir. Kami nggak akan datang ke rumah ini. Warga lain mulai berharap dapat pesan serupa, tapi nggak semua dapat. Beberapa rumah malah mulai terlihat punya tanda aneh,
Di pintunya goresan seperti bekas paku, tulisan samar pakai arang atau jejak lumpur. Di kusen bawah, itu rumah-rumah orang yang belum minta maaf atau masih pura-pura nggak salah, Pak. Broto akhirnya kumpulin warga terakhir kali di balai desa. Kita nggak tahu sampai kapan ini semua akan selesai, katanya. Tapi yang pasti, kita semua lagi diadili. Bukan di pengadilan manusia, tapi oleh mereka yang dulu pernah kita hancurkan hidupnya. Warga hanya bisa diam. Kalau kamu masih nyimpen kebohongan, segeralah ngomong sebelum kamu dipilih. Buat duduk diam, nganga, dan gak pernah bangun lagi. Pagi itu, Banjarwatu terasa lebih sepi dari biasanya. Matahari mulai naik pelan, tapi hawa dingin masih nempel di kulit. Angin nyaris gak ada. Jalan-jalan desa kosong. Beberapa rumah terlihat tertutup rapat sebagian lain. Terbuka, tapi tak berpenghuni. Pak Broto bangun lebih pagi dari biasanya. Dia keluar rumah sambil membawa sajadah dan tasbih. Gak jauh dari rumahnya, di tengah lapangan kecil yang dulu sering dipakai buat pasar kaget, sudah ada beberapa warga duduk bersila. Ustadz Damar, Buyati, dan beberapa orang lainnya mereka yang masih tersisa dan memilih untuk tetap tinggal. Mereka gelar tikar seadanya. Doa pun dimulai. Enggak keras, tapi juga enggak pelan. Suara mereka terdengar ikhlas. Buyati angkat suara setelah doa selesai. Saya rasa mereka udah pulang, tapi bukan untuk balas dendam. Mereka pulang untuk ambil kembali yang dulu pernah kita rampas hak, rumah, nama, dan harga diri. Warga yang mendengar itu hanya bisa menunduk. Enggak ada yang bantah, karena semalam semua orang sudah melihat dan merasakan sendiri apa yang terjadi sejak malam penghakiman itu. Satu persatu rumah di desa mulai ditinggalkan, tapi bukan ditinggal oleh pemiliknya karena pergi, melainkan karena pemiliknya tidak. Ada lagi beberapa rumah bahkan tak tersentuh sejak pagi. Tidak ada yang berani masuk, walau lampu padam dan jendela terbuka. Warga hanya lewat depan rumah ramai itu dengan cepat, menunduk dan bisik-bisik dalam hati. Di pintu rumah Bumina, yang sebelumnya keras kepala, kini tertempel kertas sobek yang diikat dengan tali rami. Tulisan di kertas itu cuma satu kalimat, "Sudah, kami ambil kembali." Rumah itu sekarang kosong, tidak terdengar suara apapun dari dalamnya. Tapi warga tahu, rumah itu bukan kosong dalam arti biasa. Pak Darto, yang masih selamat dan akhirnya mengakui dosanya beberapa hari lalu, bantu bersihin musala bersama warga lain. Saat mereka sedang sapu lantai, salah satu dari mereka nemu selembar foto lama di bawah lemari foto 5 keluarga yang dulu diusir. Wajah mereka tersenyum, berdiri di depan rumah masing-masing. Anak-anak kecil di foto itu sekarang entah di mana, atau mungkin mereka adalah sosok-sosok kecil yang suka muncul di lorong dan pojok rumah warga beberapa minggu terakhir. Buyati ambil foto itu, lalu dilaminating dan disimpan di rak buku musala, biar jadi pengingat. Kita pernah usir orang yang gak bersalah, katanya. Desa mulai berubah, bukan hancur, tapi berubah. Wareng-wareng kecil tetap buka. Anak-anak mulai berani main di luar rumah lagi, walau belum sejauh ke kebun pisang atau jalan belakang. Tapi sekarang mereka selalu disuruh salat dulu sebelum keluar rumah. Setiap malam Jumat, warga gelar doa bersama. Bukan cuma untuk yang meninggal dunia di desa, tapi juga untuk para arwah yang dulu terusir dan sekarang entah sudah tenang atau belum. Rumah Pak Dirman tetap terkunci. Warga menaruh bunga di pagar depannya setiap Jumat pagi, meskipun jasadnya belum pernah ditemukan. Semua orang percaya rumah itu sudah bukan tempat kosong lagi. Kalau ada rumah kosong yang sekarang terasa hidup, biarkan saja. Jangan coba bersihkan atau diisi ulang. Pesan Ustadz Damar dalam pertemuan warga terakhir, bukan kita yang punya semuanya di desa ini. Kita cuma numpang hidup. Burini buka warung kecil di depan rumahnya. Beberapa orang mampir sekadar beli kopi sachet atau mie instan. Di dinding warung, dia pasang tulisan tangan di tempot ini. Semua orang boleh tinggal, asal tidak mengusir yang lebih dulu ada. Tulisan itu jadi bahan omongan warga 1 minggu pertama. Tapi lama-lama, semua diam dan setuju dalam hati. Karena meskipun mereka ingin kehidupan kembali normal, mereka juga tahu Banjarwatu tidak akan pernah benar-benar sama. Satu hal yang gak pernah hilang dari ingatan warga adalah suara langkah di malam hari. Meskipun sudah jarang, tapi kadang jam 1 atau 2 dini hari, ada saja warga yang mendengar suara langkah berat, pelan,
dan tetap membawa karung. Tapi kali ini, gak ada yang buka pintu untuk mengecek, gak ada yang teriak. Semua diam dan mendoakan dalam hati. Mungkin mereka cuma lewat, mungkin mereka cuma mampir, atau mungkin mereka sekadar pastikan bahwa yang tersisa di desa sudah belajar dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, datang sekelompok mahasiswa dari luar kota, mau wawancara soal sejarah desa. Mereka ditolak dengan halus. Desa ini biasa aja, nak. Tapi kami bukan tempat buat cerita-cerita aneh, kata Pak Broto. Tapi saat para mahasiswa itu lewat rumah tua di dekat pohon pisang besar, mereka melihat kertas yang tertempel di pintu. Jangan dibuka. Rumah ini sudah punya penghuni baru. Dan sejak saat itu, mereka nggak pernah kembali lagi ke Banjarwatu. Warga yang selamat terus jaga tradisi minta maaf, doa bersama, dan menghindari gosip atau tuduhan ke sesama. Karena mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa mengulang semua mimpi buruk. Yang dulunya sok alim, kini lebih banyak diam. Yang dulunya paling lantang, sekarang paling rajin ikut doa. Semua sudah dapat pelajaran paling besar dalam hidup. Kadang, yang kita anggap najis, justru lebih suci dari kita yang merasa benar. Dan suatu hari, ketika desa sudah mulai tenang, angin pagi berembus lewat jalan utama. Di sepanjang jalan itu, di salah satu tiang bambu tua, seseorang menempelkan secarik kain putih kecil bertuliskan, "Kami tidak pergi, kami cuma tidak marah lagi."